Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meni Anggriani, NIM 2125008, program studi S1 Kebidanan Reguler, mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, saya akan menjelaskan dan pencegahan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat sebagai peraih rekor murni Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus Comlight tahun 2011. Pada saat ini penjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institusi Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan Konsultan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saat ini, termasuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang masuk marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bangsaan yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi, karena salah satu pembahasan memiliki hubungan yang menegakkan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralisme, continuity state of culture sebagai berikut. Yang pertama yaitu people's habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa Kerajaan Nusantara terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam masyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi model terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan, perilaku, dan sikap baik seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. 2. Living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagaimana pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. 3. Power of King atau kekuatan pemimpinan. Dalam suatu kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpinan dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahnya dan berlaku setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat saat tingkat daerah. Kekuatan kepemimpinan menciptakan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keempat yaitu Royal Constitution ataupun konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan negara, termasuk untuk membatas mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang kelima yaitu kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH,
penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi cegah dari wilayah keluarga, yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kebijakan wilayah, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, bahwa KPK perlu dibentuknya tingkat provinsi dan kabupaten kota mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelambangan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dan KPK pada pusat. Keenam adalah kingdom ataupun struktur negara. Kingdom ataupun struktur negara berbahasa dari teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ dalam negara menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang pemberantasan korupsi di Indonesia. 7. Konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. 8. Regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya, serta peraturan lainnya yang berada di bawahnya, sehingga sebagai kategori statutory regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan, menurut Dr. Hendra Sudrajat, dalam aspek stase regulation ataupun regulasi negara diperlukan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten di Indonesia. 9. Volume transformation ataupun transformasi nilai. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the relation of archipelago is enterprise, yang artinya Indonesia hari ini, esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir dari teori konstitusi menjelaskan volume transformation ataupun transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Cahaya Era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhu, menurut Dr. Hendra Sudrajat, bahwa tersebut adanya pelindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak wilayah orang lain dari perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dan pembahasan teori konstitusi sebagai tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara Ungu. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang pencegahan korupsi menurut teori konstitusi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.